Saya Endang Ayu Pujiastuti, mahasiswi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB University. Ingin mengatakan terima kasih sekali kepada Rizal Salsabila yang sekarang mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai di tugas mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Nah, langsung saja ya Rizal ke pertanyaannya. Kan Rizal sekarang lagi di Malang, dan Rizal sendiri kan aslinya sebenarnya orang Ngawi nih. Nah, ketika Rizal pertama kali datang ke Malang nih, menginjakan kaki di Malang lah ceritanya. Dan ini kan sudah ada hampir 100 meter ya kata Rizal. Nah, kira-kira perasaan Rizal sendiri tuh ketika datang pertama kali melihat Malang itu seperti apa sih? Pertama datang itu pastinya ya senang ya karena Ngawi itu kan kota kecil, terus pindah ke Malang di kota besar itu ya pastinya sangat rasanya wow gitu. Soalnya ya beda banget sama di Ngawi gitu. Oke, jadi Rizal merasa kayak, wah seneng nih bisa tahu kota besar gitu salah satunya ya. Oke, selanjutnya kan Rizal tadi sudah datang nih untuk pertama kali ke kota besar, ke luar kota lah intinya. Nah, selama Rizal tinggal di Malang ini, ada tidak sih perasaan kayak tidak nyaman, kemudian perasaan-perasaan bingung, terus perasaan mungkin stres atau depresi karena lingkungan sekitar yang mungkin bisa dibilang berbeda, mulai dari kebudayaannya ya, dari orang Malang dan orang Ngawi kan pasti berbeda cara komunikasinya, bahasanya. Nah, ada tidak sih perasaan seperti itu yang Rizal rasakan? Pastinya ada ya, pastinya beberapa saat awal-awal itu agak bingung sama bahasa-bahasanya kan walaupun Jawa tapi itu agak beda gitu. Kalau kita misalkan orang Ngawi kan mau tanya dari mana itu kan kongendi. Kalau dari sini itu kate ngendi itu. Jadi ya agak bingung. Itu apa maksudnya itu ya bingung pasti ada awal-awal itu. Jadi masih bingung gitu ya dengan cara komunikasinya orang Malang, dan pasti harus lebih belajar lagi ya mengenai Malang itu seperti apa gitu kan. Dan juga karena saya di perumahan itu jadi agak kurang sih komunikasinya sama tetangga. Dua rumah di samping saya itu saya nggak tahu siapa. Kalau di desa kan sering itu komunikasi sama tetangga-tetangga saling nyapa gitu ya, agak kurang komunikasinya gitu. Oke, nah selama Rizal di Malang nih, kira-kira Rizal sudah mulai untuk menyesuaikan diri belum sih dengan keadaan yang ada di Malang ini? Dan kira-kira bagaimana sih cara Rizal untuk mulai menyesuaikan diri dengan budaya Malang yang berbeda dengan kebudayaan yang ada di Ngawi ini sendiri? Mungkin kalau misalkan dirinya itu tanya-tanya teman ya, kalau misalkan ada bahasanya nggak ngerti, kalau misalkan ya itu bahasanya apa sih gitu ya, kurang kurang paham, tanya gitu ke temennya gitu. Ya, jadi lebih bertanya lah ke teman Rizal yang mungkin asalnya memang asli dari Malang gitu, atau mungkin yang memang sudah tinggal lama di Malang gitu ya Zal. Oke deh. Yang terakhir, Rizal sudah mulai terbiasa belum sih dengan cara komunikasinya orang Malang itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan orang Malang, kemudian kan dari bahasanya tadi yang Rizal bilang kan memang berbeda gitu kan ya, walaupun sebenarnya sama-sama mengatakan atau sama-sama menanyakan hal yang sama gitu. Nah, kira-kira Rizal sendiri sudah terbiasa belum sih dengan lingkungan yang ada di Malang ini, dan Kalau sekarang sih sudah mulai terbiasa ya pastinya. Kalau cara menyesuaikan itu biasanya kalau eh, memang pengen lancar banget untuk komunikasinya itu penting menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kita kan langsung paham gitu, jarang yang salah makna gitu. Jadi mungkin pakai bahasa Indonesia sih kalau pengen lebih lancar gitu. jadi biar tidak terjadi miskomunikasi lah ya intinya antara kita dan teman kita gitu ya Zal ya. Terima kasih nih karena Rizal sudah mau menjawab semua pertanyaan dari saya. Sebelum itu kita mungkin bisa nih buat foto bareng ya. Boleh banget. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih Rizal. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Kakak Nazura Afikah sudah mau menjadi narasumber saya. Saya mau bertanya nih Kak, kira-kira saat Kakak sampai di Indonesia, Kakak berkunjung ke Indonesia, bagaimana perasaan Kakak melihat Indonesia tersebut? Sedangkan negara Malaysia dengan negara Indonesia itu kan berbeda ya, mulai dari budayanya, lalu cara berkomunikasinya, dan juga menurut Kakak. Dari segi cara bercakapnya pun, kalau di Indonesia, rakyat Indonesia, bagi saya sangat-sangat ramah, sangat-sangat friendly. Jadi pada mulanya saya sampai sana pun, kalau di Malaysia, biasanya kalau orang-orangnya cukup sampai sapaan selamat pagi, tapi di Indonesia
bila orangnya bercakap dengan saya, rasanya seperti macam teman yang sudah lama. Jadi saya pun wow, memang sangat bagus lah. Dan satu lagi negara lain, itu saja saya. Oke, jadi kakak senang sekali ya melihat orang Indonesia itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Selama kakak tinggal di Indonesia, kurang lebih kan ada 3 bulan lebih nih ya kak. Nah, itu apakah kakak mempunyai perasaan tidak nyaman, lalu pernah merasakan stres seperti itu melihat keadaan di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda? Mana kak, menurut kakak? Apa pernah merasakan? Sejujurnya iya ada, sebab biasalah perbedaan budaya kan. Jadi proses untuk adaptasi itu kalau bagi saya agak lama sedikit. Sebab saya jenis yang introvert, jadi bila jumpa dengan orang yang peramah, saya rasa macam apakah saya perlu lebih outgoing. Jadi dan satu lagi bila sudah peramah dan sudah membantu, saya rasa macam bila saya kurang kontribusi ataupun terlalu banyak dibantu, saya rasa macam bersalah. Jadi saya tidak ada cara untuk membalas jasa tu. Walaupun benda tu tidak ada masalah bagi pandangan orang lain, tapi bagi saya agak rasa bersalah lah di situ. Tapi sekarang ni alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya kayak jadi menyesuaikan dirinya karena kita juga dari negara lain sehingga kita juga akan lebih sopan gitu ya kayak untuk menyesuaikan diri dengan negara yang ada di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak bisa menyesuaikan diri untuk tinggal di Indonesia ini yang memiliki kan banyak beragam budaya seperti itu ya kak ya dan kebiasaan yang berbeda dengan negara di Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana kak? Kalau saya yang paling penting adalah coba banyakkan bergaul dengan teman-teman di Indonesia. Jadi apabila banyak bergaul, saya boleh observe macam mana orang bercakap, bagaimana orang punya kebiasaan yang boleh diamalkan. Jadi saya pun dapat informasi itu, jadi saya akan coba guna pakai baik apabila saya berjumpa dengan orang lain. Lepas itu kalau budayanya, terlalu banyak ya budayanya, jadi saya coba untuk memahami satu-satu. Kalau ada orang yang satu ni budayanya lain, saya tanya bagaimana budaya-budaya ini. Kalau yang lain lagi, saya coba tanya lagi. Jadi yang info yang banyak tu saya boleh faham. Jadi kalau budaya ini tidak boleh itu, saya tidak boleh buatlah seperti yang sebagaimana yang budaya itu telah saya dapat tahu. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang di Indonesia itu ya seperti teman-teman tadi ataupun dosen ataupun orang-orang awam, saya akan observe, tengok dan coba olah balik, coba buat balik apa yang kebiasaan yang orang-orang di Indonesia buat. Itu saja dari saya. Oke, baik kak. Nah, yang terakhir nih kak ya, kan kakak tadi sudah bilang kalau kakak menyesuaikan dirinya dengan teman-teman yang ada di Indonesia juga, apalagi kan kakak berkuliah di Malang ya kak ya, di Universitas Brawijaya. Nah, kira-kira apakah kakak sudah terbiasa juga dengan lingkungan yang ada di Indonesia gitu? Nah, mulai cara berkomunikasinya tadi, terus bahasanya tadi, kemudian seperti kehidupan mereka sehari-hari kan berbeda dengan negara Malaysia gitu kak. Nah, bagaimana itu kira-kira faktor yang membuat kakak akhirnya terbiasa dengan perbedaan budaya dari negara Malaysia dan juga Indonesia kak? Kalau faktornya, seperti tadi lah saya coba untuk menyesuaikan diri, tapi bagi saya faktor penting adalah seperti kalau tinggal di luar negara ini seperti satu kata-kata ini, when in Rome do as the Romans do. Jadi saya pun terasa macam bila sudah di Indonesia ni sebaiknya harus amalkan apa yang ada, apa kebiasaan, apa budaya di Indonesia itu. Jadi bila sudah terbiasa, bila sudah ikut semua tu, bila kita berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi antara dua orang ini pastinya aman. Pastinya tidak ada rasa macam ini orang dari luar negara, saya harus lebih begini-begini. Tapi bila sudah ada kebiasaan yang sudah yang seperti yang ada di Indonesia itu, tidak ada lagi lah yang perasaan ingin menjadi lebih baik demi untuk menjaga hati orang lain itu. Jadi lebih aman lah apabila bercakap. Oke, baik Kak. Jadi Kakak lebih untuk mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang di sana juga ya Kak ya. Oke, terima kasih buat Kakak Nazura sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum saya menutup
percakapan kita. Boleh untuk kita dokumentasi dulu ya, Kak ya? Boleh. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak sudah mau menjadi narasumber saya pada pagi hari ini di tengah kesibukan Kakak Nazura. Semoga Kakak tetap sehat-sehat selalu. Terima kasih, Kakak. Sama